Halo semuanya, selamat datang kembali di Menyelami Lebih Dalam Setiap Hari. Oke, hari ini kita bakal bongkar salah satu mitos kebugaran yang paling gede. Apa kita beneran perlu jalan 10.000 langkah setiap hari? Jawabannya, mungkin bakal bikin kalian kaget. Oke, buat pemanasan, coba bayangin deh ini. Ada seorang pria namanya Jean Beliveau yang memutuskan buat jalan kaki keliling dunia. Perjalanannya tuh ekstrim banget, sampai-sampai dia pernah harus tidur di sel penjara dan paginya dia mesti gebujuk penjaganya biar dibolehin lanjutin perjalanan yang luar biasa itu. Kebayang nggak sih? Kisah Beliveau emang keren banget, tapi buat kita-kita nih, pertanyaannya jauh lebih simpel dan muncul tiap hari di smartwatch kita ya kan? Apa kita beneran harus banget nyampe target 10.000 langkah itu? Oke, bagian pertama. Apa yang terjadi sama tubuh kita pas lagi jalan? Jadi, apa sih yang langsung kejadian begitu kita mulai melangkah? Jawabannya, manfaatnya tuh datang lebih cepat dari yang kita kira loh. Cuma dengan sekali jalan santai aja, mood kita bisa langsung jadi lebih baik. Rasa cemas tuh bisa mereda. Soalnya tubuh kita ngelepasin endorfin. Itu loh pereda nyeri alami sambil neken hormon stres, si kortisol. Ini tuh benar-benar kayak neken tombol reset instan buat pikiran kita. Keren kan? Dan yang makin keren lagi, manfaatnya ini numpuk terus seiring waktu. Cuma dalam beberapa minggu, jantung kita jadi pompa yang lebih efisien. Terus setelah beberapa bulan, tekanan darah bisa turun, jadi resiko serangan jantung dan stroke juga berkurang. Dan kalau kita ngomongin tahunan, tulang kita jadi makin kuat, bantu kita tetap kokoh pas nanti menua. Wah, ini investasi jangka panjang banget buat diri kita sendiri. Lanjut, bagian 2, kebiasaan seumur hidup. Nah, sekarang kita lihat yuk manfaat jangka panjangnya. Disinilah keajaiban yang sebenarnya terjadi. Manfaatnya gede banget. Jalan kaki itu bantu kita ngatur berat badan, ngurangin resiko diabetes tipe 2, nurunin resiko kena macam-macam kanker, dan bahkan bisa nekan kemungkinan kita kena demensia. Ini beneran kayak kekuatan super yang bisa kita pakai setiap hari. Dan ini nih bagian terbaiknya. Jalan kaki itu olahraga buat semua orang. Kita nggak butuh alat-alat mahal atau bayar member gym. Ini tuh bentuk gerakan paling dasar dan paling gampang dilakuin. Nggak peduli umur kita berapa atau sefit apa kita. Nah, sekarang kita sampai ke angka keramat itu. Angka yang kayaknya ngehantuin fitness tracker kita terus-terusan. 10.000. Angka yang gede banget dan seringkali rasanya mustahil buat dicapai ya kan? Tapi dengerin ini ya, dan ini kabar baik banget. Penelitian nunjukin kalau setiap penambahan langkah itu berguna. Jadi, lupain aja tekanan buat nyampe 10.000. Kalau hari ini kita jalan lebih banyak dari kemarin, itu udah kemenangan. Serius deh. Setiap langkah itu berarti. Masuk bagian 3, butuh lingkungan yang mendukung. Jadi kalau jalan kaki emang sekeren itu, kenapa ya kita nggak lebih sering ngelakuinnya? Jawabannya, mungkin bukan salah kita, tapi salah dunia di sekitar kita. Coba deh kita bayangin dua dunia yang beda. Di satu sisi banyak kota yang didesain buat mobil. Isinya jalan tol gede yang misahin tempat kita tinggal sama tempat kerja. Nah di sisi lain ada desain yang fokusnya ke manusia, yang utamain trotoar sama taman. Jadi semua tempat gampang dijangkau dengan jalan kaki. Ternyata desain lingkungan kita tuh diam-diam ngebentuk kebiasaan kita loh. Dan ini bukan cuma soal kesehatan fisik loh. Ada sebuah studi di Hong Kong yang nemuin sesuatu yang luar biasa. Para lansia yang tinggal di lingkungan yang enak buat jalan kaki, ternyata nggak gampang ngerasa kesepian dan lebih bahagia sama hidup mereka. Jadi jalan kaki itu nggak cuma gerakin badan kita, tapi juga ngehubungin kita sama orang-orang di sekitar. Oke, bagian 4, membangun dunia yang ramah pejalan kaki. Terus, gimana caranya kita bisa ngebangun lebih banyak tempat kayak gini? Kabar baiknya, perubahan itu udah mulai terjadi. Yuk kita intip beberapa contoh yang inspiratif banget. Pertama, kita terbang dulu ke Vancouver di Kanada. Di sana, mereka ngambil jalanan sepanjang 2 kilometer yang tadinya khusus buat mobil, terus diubah jadi ruang hijau yang cantik buat pejalan kaki dan pesepeda, namanya Comox Helmeken Greenway. Dan hasilnya gimana? Wah, luar biasa banget. Orang-orang yang tinggal dekat situ jadi ngurangin perjalanan mobil harian mereka sebanyak 23%. Itu turunnya banyak banget loh. Dan gak cuma itu, emisi gas rumah kaca pribadi mereka juga turun 21%. Ini bagus buat kesehatan kita dan bagus buat planet kita. Bener-bener solusi menang-menang kan? Tapi kita nggak harus selalu bikin proyek raksasa kok. Perubahan kecil aja bisa ngasih dampak besar. Contohnya di tempat kayak Bethel, Vermont. Mereka cuma nambahin zebra cross sama ngelebarin trotoar dikit.
Cuma langkah simpel gitu aja udah cukup bikin pusat kota mereka jadi jauh lebih hidup dan ramah buat pejalan kaki. Oke, jadi dari semua ini, apa sih poin penting yang bisa kita bawa pulang? Oke, ini rangkuman singkatnya ya. 1. Jalan kaki itu bagus banget buat badan dan pikiran kita, baik untuk sekarang ataupun jangka panjang. 2. Lupain angka 10.000, yang penting lebih banyak gerak, itu udah menang. 3. Lingkungan kita itu ngaruh banget. Dan yang terakhir, bahkan perubahan kecil aja bisa bikin dunia jadi tempat yang lebih sehat dan bahagia buat kita semua. Sebagai penutup, aku punya satu pertanyaan buat kalian. Coba deh pikirin lingkungan sekitar kalian sekarang. Kira-kira gimana ya rasanya kalau ada beberapa zebra cross, bangku taman, atau trotoar tambahan? Apa itu bakal mengubah pengalaman jalan kaki kalian sehari-hari? Tekan tombol suka kalau kalian suka pembahasan kali ini. Jangan lupa share ke teman-teman dan subscribe buat konten lainnya. Tulisin juga pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Sampai ketemu besok di jam yang sama.